Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan, kesehatan untuk kita semua. Amin. Kembali lagi bersama Pak Guru dalam pelajaran PJOK. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sekalian, tentang materi kita hari ini adalah tentang bahaya merokok. Untuk pertemuan berikutnya, baru kita menginjak bahaya minuman keras, dan pertemuan ketiga tentang bahaya narkotika zat adiktif. Baik anak-anak, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang bahaya merokok. Baik anak-anak, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, menjelaskan tentang bahaya merokok dan minuman keras bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, menjelaskan bahaya narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, menjelaskan zat-zat dari rokok, minuman keras, dan nafsa yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Yang keempat, anak-anak dapat mengkampanyekan bahaya rokok, minuman keras, dan nafsa. Untuk itu, mari anak-anak kita menyimak video pembelajaran hari ini agar anak-anak bisa dapat tercapai tujuan pembelajarannya. Bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Nah, anak-anak, di sini kita akan membahas rokok sangatlah berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Bisa kita lihat gambar di setiap peringatan yang terdapat pada bungkus rokok-rokok. Hampir semua kita jumpai merek-merek rokok yang terdapat peringatan tentang penyakit akibat merokok. Merokok adalah pilihan. Untuk itu, tandanya manusia sendirilah yang dapat menentukan pilihannya, apakah mau hidup sehat atau mau merusak tubuhnya sendiri melalui rokok. Untuk selanjutnya kita bahas bahaya merokok bagi kesehatan. Di sini kita akan membahas dua jenis tentang bahaya rokok. Yang pertama, asap rokok berbahaya bagi perokok aktif dan perokok pasif. Untuk yang pertama, perokok yang aktif adalah seseorang yang aktif merokok. Yang kedua, perokok pasif. Perokok pasif adalah seseorang yang tidak merokok tetapi menghirup atau terkena dampak dari asap rokok tersebut. Nah, anak-anak, bisa kita lihat dari gambar di bawahnya, itu adalah yang paling pinggir adalah perokok aktif, sedangkan yang menutup hidung, yang pakai baju merah, yang perempuan sama yang berdiri pakai masker itu adalah orang-orang perokok pasif, karena bisa dikatakan terkena dampaknya menghirup terkena asap rokok. Untuk selanjutnya kita membahas kandungan zat-zat yang ada di dalam rokok. Untuk yang pertama adalah tar. Tar adalah berupa kotoran pekat yang menyumbat paru-paru dan sistem pernapasan. Sumbatan ini bisa menyebabkan bronkitis kronis. Yang kedua, dalam beberapa kasus, tar juga menyebabkan kanker paru-paru atau yang bisa disebut karsinogenik. Yang ketiga,
nektar sangatlah berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi manusia secara terus-menerus. Untuk yang kedua adalah nikotin, zat yang terkandung di dalam bahan rokok. Nikotin merupakan zat adiktif yang menyebabkan kecanduan. Maka bisa kita lihat orang-orang yang merokok pasti sangatlah kecanduan dalam mengkonsumsi rokok. Nah, nikotin juga berpengaruh saraf dan peredaran darah kita. Bahaya lain dari nikotin adalah mempercepat detak jantung. Kondisi tersebut menyebabkan kerja jantung lebih berat, meningkatkan tekanan darah, serta mengecilkan saluran pembuluh darah. Nikotin juga berdampak pada kerusakan sel-sel pada tubuh kita. Nah, itu anak-anak bahaya dari bahan rokok yang disebut nikotin. Zat yang terkandung dalam bahan rokok yang ketiga adalah karbon monoksida. Nah, bisa kita lihat karbon monoksida merupakan zat beracun yang meresap dalam aliran darah dan mengurangi kemampuan sel-sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Padahal oksigen dibutuhkan tubuh untuk metabolisme dan pernapasan. Keadaan tersebut dapat mempercepat kerusakan paru-paru sehingga menyebabkan penyakit koroner. Nah, anak-anak, untuk yang terakhir adalah cara menghindari kebiasaan merokok. Nah, untuk yang pertama, anak-anak menjauhkan diri dari rokok, baik itu di lingkungan umum maupun di fasilitas umum, agar anak-anak bisa terhindar dari perokok aktif. Yang kedua adalah mensosialisasikan tentang larangan merokok, mungkin bisa lewat poster-poster ataupun yang lain-lain. Yang ketiga, membebaskan lingkungan sekolah dari asap rokok. Nah, di sini kita bisa lihat anak-anak, di lingkungan sekolah kita ada tanda larangan untuk merokok, baik itu warga sekolah maupun tamu yang datang ke lingkungan sekolah kita. Yang keempat, membiasakan pola hidup sehat secara disiplin. Contohnya membersihkan lingkungan untuk dapat pola hidup sehat. Yang kelima, menggunakan waktu luang untuk kegiatan positif, contohnya seperti olahraga, jogging, sepak bola, main bulu tangkis, ataupun olahraga yang lain. Nah, anak-anak, untuk yang terakhir adalah tugas di rumah. Anak-anak bisa kerjakan, nanti hasilnya bisa dikirim ke lewat WA kelas. Untuk tugas yang pertama, pertanyaannya adalah jelaskan apa yang dimaksud perokok aktif dan perokok pasif. Yang kedua, sebutkan beberapa penyakit yang disebabkan karena rokok. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita terhindar dari bahaya rokok. Yang keempat, buatlah poster yang berisikan ajakan atau sosialisasi tentang bahaya rokok. Bisa lewat clipping, tempel-tempelan dari koran, atau bisa melukis sendiri. Demikian pelajaran materi PJOK hari ini. Minggu depan kita sambung lagi untuk pertemuan kedua dalam materi bahaya merokok, minuman keras, dan nafsa. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.